Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Video ini didedikasikan untuk ayah bunda di rumah guna membantu Nanda Solih Solihah dalam pembelajaran daring. Kita akan membahas tentang tipe-tipe belajar anak. Yang akan Miss bahas di sini adalah 2 tipe belajar yang memang paling banyak dikuasai atau dimiliki oleh sebagian besar anak-anak Indonesia. Part 1. Ini tentang tipe auditori. Anak-anak yang biasanya memiliki pembelajaran tipe auditori itu mudah mengingat kata-kata lewat lagu. Dia mudah untuk mengikuti arahan. Dia juga senang untuk dibacakan, senang mendengarkan dongeng, dan juga dia mampu mengkomunikasikan suatu kejadian atau suatu pembelajaran secara verbal atau langsung ngomong ya bunda ya. Jadi dia bisa mengungkapkan secara langsung, secara verbal, tapi saat disuruh untuk menulis dia agak kesulitan. Nah, dan biasanya anak-anak ini menyukai seni. Kelemahan tipe belajar auditori adalah dia nggak bisa belajar di tempat ramai bunda. Dia tempatnya itu harus benar-benar sunyi, sepi, tenang, damai. Saran, berikan tempat yang kondusif. Jadi kalau bisa pas belajar di rumah jangan rame. Kasih tahu dulu sama adik-adiknya, kakak mau belajar ya dek, kak adik gak boleh ganggu, gak boleh berisik ya bunda. Kemudian saat belajar dampingi anak, karena anak senang sekali mendiskusikan soal per soal. Jadi tipe ini harus didampingi dalam belajarnya. Yang kedua, jika Ananda ingin menghafal, maka saya sarankan untuk menghafal lewat lagu. Kalau misalkan bunda kesulitan untuk mengarang lagunya, boleh telepon Miss-nya, nanti Miss akan bantu. Terutama tentang hafalan-hafalan perkalian ya. Jadi hafalan perkaliannya itu bisa dilakukan. Nah, kalau hafalannya dilakukan, biasanya anak yang tipe belajarnya auditori ini lebih mudah untuk menghafalnya. Nah, demikian tentang tipe auditori. Kita lanjut ke tipe selanjutnya. Part 2 tentang tipe visual. Tipe visual ini biasanya dia itu sangat terpesona dengan gambar, lukisan, ilustrasi, dan juga tampilan video. Kemudian dia itu lebih mudah mengerjakan sesuatu kalau dicontohin dulu. Kalau dia sudah melihat contohnya, baik itu secara langsung ataupun secara video, walaupun kita tidak terlalu banyak berbicara, dia dengan sendirinya mampu melakukannya. Nah, tipe ini juga sangat bisa membedakan warna, dia bisa mengenal bentuk, dia juga cepat dalam mengenal huruf-huruf. Nah, ini adalah ciri-ciri tipe visual. Kelemahan tipe visual. Kelemahannya itu saat belajar dia harus tenang. Beda dengan tipe yang auditori. Auditori kan harus sepi, harus tenang, gak boleh ada berisik-berisiknya. Nah, kalau yang tipe visual ini maksudnya tenang adalah hatinya. Jadi anaknya harus tenang dan fokus. Dia tidak terlalu bermasalah kalau sekelilingnya ada sedikit suara ya. Yang penting suaranya nggak terlalu berisik banget bunda. Jadi kalau masih ada suara-suara, it's okay, no problem.
Nah, saran saya adalah biasanya tipe yang ini itu tipe yang mandiri belajarnya Bunda. Jadi dia itu cukup Bunda kasih buku bacaan, terutama buku-bukunya itu yang punya gambar-gambar menarik. Nah, dia akan belajar dari sana. Jadi Bunda tidak perlu mendampingi seperti yang tipe auditori tadi. Nah, jadi tipe yang ini itu dia bisa ditinggal sendiri Bunda. Jadi Bunda boleh tinggal masak, sedangkan Ananda akan membaca bukunya dengan senang. Tapi ingat, biasanya Ananda yang tipe visual ini itu bukunya senangnya yang banyak gambar Bunda. Kalau bukunya blok tulisan semua biasanya dia bosen. Ya. Kemudian sarankan Ananda untuk membuat rangkuman setiap pembelajaran dengan menggunakan gambar-gambar, boleh menggunakan tanda panah, dan boleh menggunakan spidol yang lain-lain Bunda. Jadi hafalannya itu rangkuman ya, maksud saya maaf. Rangkumannya itu tidak melulu hanya tentang tulisan yang pulpennya cuma warna hitam. Jadi boleh dalam rangkuman itu boleh menggunakan pulpen-pulpen lain, warna-warna lain, di mix and match. Biasanya kalau rangkumannya lebih berwarna-warni, anak tipe visual ini lebih senang dan lebih mudah untuk menghafal rangkuman buatan dia sendiri. Nah, Ayah Bunda, demikian penjelasan singkat tentang macam-macam tipe belajar anak-anak. Nah, jadi sebelum itu kita harus pastikan dulu, kita lihat dulu anak kita itu tipe auditori atau tipe visual. Kalau dia itu tipe auditori, saat dia mau belajar sendiri, karena ayah bunda tidak bisa selalu mendampingi, maka sebaiknya siapkan sama Ananda itu rekaman dalam berupa lagu dan sebagainya. Biasanya nih Bunda ajarin aja nih, misalkan lagu tentang perkalian, 1 kali 1, 1 kali 2, yang seperti itu. Nah, Bunda ajarin sekali, anak auditori itu langsung hafal, langsung bisa mengulang-ulangnya, apalagi dalam bentuk lagu. Nah, sisanya Bunda bisa tinggal. Kalau anaknya tipe visual, maka kasih aja tabel perkaliannya. Tapi tabel perkaliannya itu saya sarankan yang banyak warna, ya, yang warna-warni. Jadi anaknya lebih tertarik dan bisa menghafalnya sendiri. Nah, demikian penjelasannya singkatnya ya Bunda ya. Untuk lebih jauh, ayah Bunda boleh datang ke sekolah bila ada pertanyaan ataupun ada kesulitan pembelajaran. Jadi bisa langsung konsultasi sama kita di sini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.